Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini, sehat? Sehat. Nah, sebelum itu jangan lupa tetap kita patuhi protokol kesehatan ya, karena pandemi belum sepenuhnya hilang dari bumi Nusantara, sehingga tetap jangan lupa cuci tangan ya, pakai masker terutama di tempat umum ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Lengkap ya. Semua ada, alhamdulillah, terima kasih. Jadi hari ini tidak ada yang tidak masuk, semuanya ada. Jadi anak-anakku semua pagi ini ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kebudayaan yang sering kita ketemukan sehari-hari ya. Jadi perlu diketahui agama-agama yang ada di Indonesia itu semuanya tidak lahir di Indonesia. Kita di negara kita ada berapa agama? Salah satunya Islam, terus Kristen, terus Hindu, Konghucu. Nah, semuanya tidak ada di Indonesia. Artinya tidak muncul lahir di Indonesia. Semua ada di luar Indonesia. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, bagaimana mereka sampai ke sini? Nah, pertanyaan kan gitu ya. Nah, untuk itu akan kita tengok bersama-sama ya. Seperti apakah mereka bisa datang ke Nusantara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, yang perlu diketahui atau yang perlu kalian pahami nantinya adalah apa-apa yang harus kalian ketahui nantinya ya, apa-apa yang harus kalian ketahui nantinya. Yang pertama ya, kalian nanti harus tahu tentang teori itu pendapat ya, dari pendapat tentang masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Nusantara ya. Kemudian kalian juga harus bisa membandingkan pendapat itu, pendapat yang satu dengan yang lain seperti apa ya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menyeleksi kelebihan dan kekurangannya dari pendapat. Namanya pendapat kan ada lebihnya, ada kurangnya ya. Kalian harus bisa menyeleksi itu. Nah, untuk itu ya, bisa kalian lihat di sini ya. Adakah dari kalian yang kenal tokoh ini? Ada yang kenal? Ada? Kemudian tokoh ini ada yang kenal? Ada? Tidak ada. Kalau tokoh ini ada yang kenal? Ada? Kalau yang ini kenal? Siapa? Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini? Mesti kenalnya. Kalau yang ini? Elmi ya. Ternyata kalian lebih kenal artis daripada tokoh sejarah ya. Mulai itu anak-anak semua ya. Jadi inilah yang nantinya harus kalian kuasai untuk bisa tahu ya. Pertama, kalian harus tahu teori tentang masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha itu seperti apa ya. Yang kedua, pendapat dari tokoh-tokoh itu seperti apa. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pendapat-pendapat itu seperti apa ya. Untuk itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan, kalian sudah saya bagikan di grup kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas diskusi kelompok ya, yang sudah saya berikan itu ya, di sheet yang warna oranye ya. Silakan dikerjakan ya. Tugas-tugas sudah saya upload di situ, tinggal mengerjakan ya. Apa yang sudah diberikan ya. Jadi tugasnya sudah tahu kan ya? Tahu saya rasa. Jadi
tugas-tugasnya kemarin itu adalah tentang apa seperti yang disampaikan itu ya, yang kelompok 1 ya membahas teori perancangan kesatuan dan seterusnya ya. Saya rasa sudah paham. Silakan bekerja, saya beri waktu 10 menit dari sekarang ya, silakan ya. Kalian boleh browsing ya, boleh browsing, pergunakan perangkat Anda ya. Ya, juga nama anggotanya ya. Yang menuliskan di lembar ini buku apa ini? Oh, buku paket. Diambil dari buku mana? Oh ya, dari buku Sejarah Nasional Indonesia. Ya bagus ya. Ini juga browsing. Ya bagus ya. Jadi artinya informasi bisa diambil dari mana saja ya di zaman sekarang, bisa menggunakan handphone untuk membantu pembelajaran ya. Oke. Ya bagus ya. Ini di situ sudah ada. Nanti saya buat sama di presentasi. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi dalam kelompok. Mari nanti secara bergiliran semuanya dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, dan kelompok yang lain memperhatikan, silakan mengajukan pertanyaan ya. Kemudian yang bagian yang presentasi juga harus siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain ya. Silakan, mungkin dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 dipersilakan. Satunya operator di sini menggerakkan ya. Siapa yang membacakan? Siapa? Membacakan coba berdirinya sini. Nah, di sini operatornya 1 siapa ya? Membacakannya siapa? Kelompok 1. Silakan aja, kok jujur-jujuran. Kamu. Silakan. Membaca dari sini saja. Nah, agak nyampe. Jadi atau dari sana. Nama kelompok 1 kelas 10 KL 1 dari tanggal Rabu 21 September 2022. Agustus. Dari tanggal Rabu 31 Agustus 2022. Ketua kelompok Nyamai Angelia. Anggota kelompok 1 Putri Ayu Ningsih, 2 Nisa Martin Ramadhani, 3 Nabila Andriani, 4 Nurul Ramadhani, 5 Yusika Dinovia. Tugas membahas teori Brahmana dan Ksatria, penjelasan dari masing-masing teori dan tokoh pendukungnya. Pembahasan teori Brahmana. JJ Panglaut.
berpendapat bahwa hilirisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat ini didasarkan atas semua transaksi yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bentuk pahlawa. Bahasa dan bentuk tersebut dengan dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan bagi para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan. Para Brahmana yang memberikan legitimasi kekuasaan ini. 2. RC Majindar CC Dekal maksudnya kerajaan atau Pulau Tinggi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Persaingan antar para ksatria atau prajurit menunjukkan satu pihak yang kalah, sehingga pihak prajurit yang kalah juga melahirkan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan Kepulauan Indonesia. Itulah, jadi dari kelompok 1 telah mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Tugasnya adalah membahas tentang teori Brahmana dan teori Ksatria. Yang harus dikerjakan adalah menjelaskan dari masing-masing teori dan menyebutkan tokoh-tokoh pendukungnya. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya, silakan. Nama Poppy Puspitasari dari kelompok 6. Pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Nama Poppy Puspitasari dari kelompok 6. Pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa para Brahmana bisa datang ke Nusantara padahal ada larangan kaum Brahmana tidak boleh keluar dari wilayahnya? Ya, itu dari temanmu ada yang bertanya. Silakan. Para Brahmana datang atas undangan pengusaha lokal Nusantara untuk Bisa diulangi lagi? Para Brahmana datang atas undangan penguasa lokal Nusantara untuk beberapa keperluan, seperti memimpin upacara adat, membimbing keagamaan. Jadi tadi yang disampaikan adalah padahal Brahmana itu kan dilarang keluar dari wilayah. Ya, kenapa kok bisa datang ke Indonesia? Ternyata mendapat apa? Undangan, ya, dengan tugas-tugas apa tadi? Ya, ke Nusantara itu keperluannya untuk apa? Memimpin upacara. Terus apa lagi? Membimbing keagamaan. Apa lagi? Apa? Yang ketiga, sebagai legitimasi. Ya, apa legitimasi itu pengesahan. Ya, legitimasi pengesahan. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan, ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Pada saat apakah kaum Waisya atau pedagang bisa menyebarkan ajaran agama? Pada saat pedagang menunggu Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Cukup ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2 untuk tampil ke depan. Kelompok 2 juga seperti kelompok 1 ya, yang bertugas untuk presenternya dan operatornya. Ya, silakan. Ya, geser. Cuma geser bawah. Siapa yang operatornya siapa? Cuma geser bawah. Silakan diperkenalkan dulu dan tugasnya apa? Nama kelompok 2 kelas 1 ada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Ketua kelompok Ujung Malakuri. Anggota kelompok 1 Ceria, 2 Lilin, 3 Sutratri, 4 Yurika, 5 India. Tugas membahas teori Waisya arus balik dan Sudra. Penjelasan dari masing-masing teori dan awal pembahasan. 1. Teori Waisya Jepang yang berperan dalam penyebaran budaya di Asia termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Pada saat itu jalur perdagangan melalui lautan tergantung dengan adanya
musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menekan musim lama untuk menuju musim baik. Mereka para pedagang India melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dengan adanya perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India. 2. Teori arus balik Afrika Bos. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang besar di India kabarnya sampai terhindar sampai ke Nusantara, kemudian menariknya para kaum terpelajar di Nusantara untuk berduduk di India. Setelah mereka berduduk dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh F.B.K. Bos. 3. Teori Sudra Converter. Penyebarannya dilakukan oleh kaum Sudra atau kasta rendah di India. Mereka melakukan migrasi karena suku berkembang di India. Kaum Sudra memperkenalkan beberapa hal ajaran di masyarakat pesisir pantai Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi yang pada awalnya memiliki kepercayaan animisme dan humanisme. Tugas dari kelompok 2 telah selesai disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebut nama dan kelompoknya. Silakan, yang bertanya. Tadi sudah dari kelompok berapa tadi? 6. Kelompok 6. Ya silakan. Kelompok 1, 3, 4, 5. Oke, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya silakan. Silakan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Nama Widiawati dari kelompok 3. Saya akan mengajukan pertanyaan. Pada saat apakah kaum Waisya atau pedagang bisa menyebarkan ajaran agama? Silakan. Ya. Pada saat kondisi apa para pedagang itu bisa menyebarkan agama? Ya. Pada saat para pedagang menunggu berubahnya arah angin yang membawa ke arah pulang, selama menunggu itulah mereka menyebarkan agama. Ya. Jadi yang dimaksud dari kelompok 2 adalah saat apa mereka bisa menyebarkan agama padahal mereka adalah pedagang, ya perlu diketahui, ya kenapa mereka berlama-lama di satu tempat? Apa siapa yang bisa jawab? Misalnya datang ke Madiun, kok lama sekali, ngapain? Kenapa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Karena apa? Dijawab. Apa yang keras? Menunggu berubahnya arah angin. Kaitannya dengan apa itu? Kaitannya dengan apa? Mereka datang ke Nusantara naik apa? Kapal, ya, naik kapal sehingga mengandalkan arus angin, ya. Ada lagi silakan pertanyaan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan lagi, ya? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya, ya. Yang berikutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan yang baca siapa? Nah, ya boleh, ya silakan. Inilah penampilan dari kelompok 3. Perkenalkan dulu dan tugasnya apa, silakan. Nama kelompok 3 kelas 10 AKL 1. Hari tanggal Rabu 31 Agustus 2022. Ketua kelompok Liana Ayu. Anggota kelompok Lidiawati, Maeva Aulia, Pasya Rizky, Priscilia Amanda, Wahyu Dwi. Tugas membandingkan pendapat tokoh pendukung teori Brahmana dengan pendukung teori Ksatria. Pendapat dan kesimpulan hasil perbandingan. J.C. Van Leur, teori Brahmana, berpendapat bahwa Hinduisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat ini didasarkan atas temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut
dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan bagi para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan. Para Brahmana datang untuk memberikan legitimasi kekuasaan kepada penguasa pribumi. C.C. Majujan teori kesatria. Munculnya kerajaan atau kepulauan Hindu di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Persaingan antara para kesatria atau prajurit memunculkan satu pihak yang kalah, sehingga pihak prajurit yang kalah juga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Van Leeuwen memiliki kekuatan pada kemampuan mempelajari Weda, sehingga penyebaran ajaran Hindu bisa dilakukan. Akan tetapi terdapat hambatan larangan keluar dari wilayah atau menghadapi laut. Sedangkan pendapat C.C. Bernama memiliki kekuatan pada kemampuan mengorganisir, tapi lemah pada kemampuan mempelajari kitab Weda. Terima kasih. Di kelompok 4 ini ya. Kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Silakan ada kelompok lain yang ingin bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Nah, silakan. Ini, ya silakan. Bentar. Perkenalkan nama dan kelompoknya, silakan. Nama Widi Nirmala Reza. Di sini akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Antara teori Brahmana dengan teori Ksatria, kira-kira mana yang lebih kuat atau dominan sebagai pihak yang berperan menyebarkan ajaran atau budaya di Nusantara? Dari kedua pendapat itu kira-kira yang lebih dominan? Karena ada pembatasan yang boleh mempelajari kitab Weda hanya kaum Brahmana, maka kaum Brahmana memiliki dominasi yang lebih dibanding kaum Ksatria. Jadi kesimpulannya bagaimana tadi? Antara Brahmana dari apa? Brahmana dan Ksatria, dominan yang mana? Dominan yang? Brahmana. Ya, karena memang memiliki kemampuan mempelajari ajaran Weda. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Silakan. Tidak ada, cukup? Oke, ya silakan kembali ke tempat untuk dilanjutkan kelompok yang berikutnya. Silakan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan, memperkenalkan diri dan kelompoknya. Ya. Apa dah? Udah. Satu-satu, kamu sebutkan namanya. Saya dari kelompok 4, nama saya Lutfiana Sari. Nama saya Dia Putri Fedika. Nama saya Rizky Dinanto Firdaus. Nama saya Ulfina Pitasari. Saya Mila Yudhikasari. Tugasnya adalah Tugas membandingkan pendapat tokoh pendukung teori Waisak dengan pendukung teori arus balik dan Weda, pendapat dan kesimpulan hasil pembandingan. silakan. Yang keras, yang keras. Jangan dengar lagi di kamera. Lagi. Coba dengar lagi. Tugas membandingkan pendapat tokoh pendukung teori Waisak dengan pendukung teori arus balik dan Weda, pendapat dan kesimpulan hasil pembandingan. N.J. Krom, teori Waisak, yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia termasuk Indonesia adalah kaum Buddha. Pada saat itu, jalur perdagangan melalui lautan yang bergantung dengan adanya musim angin yang menyebabkan mereka tergantung pada kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Mereka, para pedagang India, melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dengan adanya perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India. FDK Bos, teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India. Kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum pelajar di Nusantara untuk berburu ke India.
Setelah mereka bertemu dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh FDK Bosch. One Word Faber teori Sudra. Ya. Penyebarannya dilakukan oleh kaum Buddha atau kasta terhadap di India. Mereka melakukan migrasi karena sulit berkembang di India. Kaum Sudra memperkenalkan beberapa hal ajaran Hindu di masyarakat pesisir pantai Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi yang pada awalnya memiliki kepercayaan animisme dan unanisme. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori arus balik memiliki peranan yang lebih luas dibanding teori Wahyuya dan teori Sudra. Hal ini disebabkan para pelajar yang datang ke India atau pedagang yang tinggal sementara di India kemudian mempelajari ajaran Hindu atau Buddha jelas memiliki kemampuan mempelajari Weda. Sedangkan kaum Wahyuya, pedagang Muni dan kaum Buddha kecil kemungkinan paham tentang ajaran Weda. Demikian penampilan dari kelompok berapa? 4 ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Kelompok dari kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ya, sabar dulu. Sebutkan nama dan kelompoknya. Saya dari kelompok 5, Fitriani, akan memberi pertanyaan untuk kelompok 4. Kondisi apa yang mendukung kaum Waisa pandangan biasa menyebarkan ajaran Hindu-Buddha? Silakan. Pertanyaannya untuk kelompok 4. Silakan dijawab kelompok 4. Selamanya waktu tinggal di suatu wilayah sehingga ada interaksi dengan penduduk lokal karena terjadinya perkawinan dengan penduduk lokal sehingga bisa mengeluarkan ajaran yang dimiliki. Bagaimana? Jawaban dari kelompok 4 yang bertanya sudah bisa menerima? Sudah? Oke ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan. Ada? Cukup? Oke ya. Silakan kembali ke tempat. Giliran kelompok berikutnya. Diskusi dari kelompok-kelompok sudah selesai atau presentasi sudah selesai. Mungkin dari paparan teman-teman kalian tadi ada yang kurang paham. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan sebutkan namanya. Yang bertanya, sebutkan nama dan nomor absennya. Dari mana dulu? Silakan. Yang pojok, silakan. Yang pertama, saya beri kesempatan pertama untuk bertanya. Silakan. Berdiri, ya bertanya berdiri. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan gimana? Mengapa para pedagang pada masa zaman pelayaran selalu singgah dalam waktu yang lama di satu tempat? Ya. Jadi pertanyaan, para pedagang itu kok stay ya istilahnya sekarang ya di suatu tempat yang dituju, misalnya di Banten, di Cirebon, di Gresik ya, kok lama sekali nggak langsung pulang ya? Siapa yang kira-kira punya jawaban? Silakan sebutkan namanya. Ya, berdiri. Nama saya Nia Mehadia, dari kelompok 1. Jawabannya, karena pada masa pelayaran kapal yang digunakan untuk mengendalinya adalah angin, bukan mesin seperti zaman sekarang, sehingga kapal berangkat atau pulang selalu menggunakan arah angin sesuai dengan arah yang tidak dituju. Pada saat menunggu perubahan arah angin, itulah para pedagang tinggal sementara di dekat jalur besi. Ya, jadi bergantung kepada arah angin. Karena fungsinya untuk apa angin itu? Untuk menggerakkan kapal. Menggerakkan kapal karena belum menggunakan mesin seperti sekarang menggunakan layar ya. Tuh, ada lagi yang kurang jelas? Silakan ada yang bertanya. Silakan, kalau ada yang bertanya lagi. Silakan sebutkan nama, berdiri ya. Silakan. Ya. Saya Yana nomor absen 1. Nomor absen 1. Bagaimana kaum Sudra yang diantaranya merupakan pekerja kasar, pembantu atau budak bisa menyebarkan ajaran atau kebudayaan Buddha di Nusantara? Kaum Sudra itu kan orang terendah ya, kok bisa menyebarkan agama? Apa kira-kira jawabannya?
Siapa yang punya pendapat? Silakan. Ya, silakan. Jawabannya gimana kira-kira? Nama saya Wijinir Mauludi, absen 29 dari kelompok 2. Karena kaum sudra yang sebagian besar merupakan bagian dari rombongan dagang, maka mereka juga berdiam cukup lama di situ wilayah dagang yang dituju, sehingga mereka berasimilasi dengan penduduk lokal, masih melakukan perkawinan, sehingga masyarakat lokal yang masih menganut animisme dan dinamisme tertarik dan ingin menjadi penganut agama yang dianut kaum sudra. Jadi kalau di sini disimpulkan berarti di rombongan dagang itu selain pedagang ada apa lagi? Kaum apa tadi yang disebutkan? Sudra. Karena kaum sudra itu sebagai pekerja kasar, ya, jadi merupakan dari rombongan dagang istilahnya. Nah, kalau juraganya apa belum pulang ya berarti anak buahnya belum pulang mengikuti, sehingga mereka melakukan aktivitas masing-masing. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan mungkin. Ya, silakan. Sebutkan nama. Nama saya Salma Nuria, absen saya 21. Saya mau bertanya, mengapa masyarakat Nusantara bisa menerima pengaruh berupa agama atau kebudayaan dari bangsa asing? Ya, kenapa kok bisa menerima pengaruh dari bangsa asing? Entah kebudayaannya, entah agamanya. Ada yang punya pendapat dari jawaban itu? Silakan. Silakan. Ya, gimana? Karena sebelum pengaruh Hindu atau Buddha masuk ke Nusantara, masyarakat Hindu Nusantara belum memiliki agama, tapi hanya berupa kepercayaan yang sifatnya animisme atau dinamisme. Ya, sehingga pada masa itu masyarakat Nusantara sudah punya agama apa belum? Sebelum Hindu Buddha masuk sudah punya agama apa belum? Belum. Ya, karena belum sehingga mereka bisa menerima. Ada yang pendapat lain lagi? Punya jawaban lain? Silakan. Saya Ributriani, absen 17 dari kelompok 5. B. Karena secara psikologis atau secara budaya, masyarakat Nusantara sangat terbuka terhadap pengaruh asing atau hal baru yang datang dari luar. Apalagi ajaran Hindu atau Buddha tidak bertentangan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat Nusantara masa itu. Ya, sejauh itu tidak bertentangan, masyarakat Nusantara dari dulu selalu terbuka. Ya, terus kalau Nusantara. Ada lagi yang ditanyakan ya sebelum kita ke ulangan? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Sebutkan nama dan nomor absennya. Silakan. Dari kelompok, oh silakan ya. Nah, sebutkan nama. Nomor absen 13 dari kelompok 3. Silakan. Mengapa kaum Nusantara memilih keluar dari wilayah atau kerajaannya termasuk ke Nusantara? Kaum kesatria itu berarti kan anggota kerajaan. Kenapa kok keluar sampai ke Indonesia? Siapa yang punya jawaban? Silakan. Oh silakan. Ya, sebutkan nama dan nomor absennya. Nama saya adalah Deani, nomor absen 8. Silakan. Mungkin kerajaannya kalau berperang dengan kerajaan lain atau diduduki kerajaan lain. Kerajaannya diduduki atau kalah perang. Ada lagi pendapat lain? Kenapa kok kesatria keluar dari wilayahnya? Silakan. Silakan ya. Sebutkan nama ya. Nama saya Milani Basari dari absen 6. Oke. Menjadi pihak yang kalah dalam pertikaian antar anggota kerajaan. Pihak yang kalah dalam pertikaian dalam anggota keluarga itu sudah biasa ya. Jadi di dalam keluarga istana kalau kalian lihat di film-film itu ya pasti ada persaingan antara sesama anggota kerajaan. Nah, yang kalah akhirnya keluar. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Silakan. Silakan. Ya. Nama Melitria Amanda, nomor absen 5. Mendapat hukuman buang atau harus keluar dari wilayah kerajaan karena melakukan kesalahan yang berat. Jadi daripada kena hukuman, mereka lebih baik keluar wilayah atau mungkin hukuman buang, ya, hukuman buang, gitu, ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, ya silakan. Kamu sebutkan nama nomor absen. Nama saya Diana Valentina,
Dari absen 30. Apa alasan penguasa lokal di Nusantara mengundang Brahmana atau pendeta dari India? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman tadi? Silakan. Kenapa para Brahmana diundang untuk keperluan apa? Ya, silakan. Berdiri, sebutkan nama. Nama saya Jessica. Menghadap ke sini. Ya, nah, silakan. Nama saya Jessica Fitriania, absen 32. Menjadikan pendeta atau Brahmana sebagai imam atau pemimpin dalam upacara besar kerajaan. Salah satunya adalah untuk memimpin upacara. Ya. Saya rasa itu ya materi kita sudah cukup ya. Kalau begitu selanjutnya silakan keluarkan kertas. Kalian lihat di HP kalian masing-masing. Soal sudah saya kirimkan ke perangkat kalian. Ya, soal sudah saya kirimkan ke perangkat kalian. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada perintahnya. Ya, silakan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan mencontoh pekerjaan orang lain ya. Percaya diri ya, harus percaya diri. Sudah cukup ya. Silakan dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok mengirimkan ke meja dengan juga hasil kerja kelompoknya. Ya, yang orange, ya, yang orange itu. Ya. Jadi ulangannya silakan ditaruh di meja. Ya. Nah. Sambil menunggu teman yang lain mengumpulkan hasil pekerjaan, ya, hasil pekerjaannya, kita sudah sampai ke penghujung ya, kegiatan, ya, bahwa kita di awal sudah membahas beberapa materi, kemudian kita sudah mendiskusikan, kita sudah mempresentasikan, ya, kemudian beberapa dari kalian sudah menyampaikan banyak pertanyaan, ya, yang juga sudah dijawab oleh teman-teman kalian sendiri. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Silakan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oh ya, silakan ya. Apa kira-kira kesimpulan dari kegiatan ini? Ya. Wait. Ya, Bas. Kesimpulan dari kegiatan agama dan kebudayaan Hindu atau Buddha adalah kebudayaan atau agama asli atau yang lahir di Nusantara. Ulangi. Kesimpulan dari kegiatan agama dan kebudayaan Hindu atau Buddha bukanlah kebudayaan atau agama asli atau yang lahir di Nusantara atau Indonesia, melainkan lahir dan berkembang di India. Kemudian berdasar pendapat para ahli masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang atau kasta Waisya atau Syawasya yang di dalamnya termasuk dari golongan Buddha, Von Weber. Masyarakat Indonesia juga tertarik untuk mempelajari ajaran Hindu Buddha. Ada yang sengaja datang ke India atau para pedagang yang tinggal sementara di India. Teori arus balik atau pendapat lain juga mengatakan bahwa para Brahmana atau pendeta. Teori Brahmana J.C. Van Leeuw atas undangan penguasa utama Nusantara dan di Nusantara. Sedangkan kalangan istana kerajaan teori Satria C.C. L.
Bab kalah perang atau menghindari hukuman berat, menjalani hukuman buang, atau ingin memiliki wilayah yang baru. Mereka datang ke Nusantara dan menularkan ajaran yang dianut. Ya, jadi secara umum ya bahwa kita itu adalah penerima budaya, ya. Kita itu adalah penerima budaya, ya. Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang dari luar karena kecerdasan bangsa kita bisa kita terima, kita saring yang baik, ya. Kemudian yang tidak pas itu tidak kita pergunakan, ya. Saya rasa itu anak-anakku semua pertemuan pagi ini, ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, ya. Kerajaan-kerajaan yang dihasilkan dari pengaruh kebudayaan Hindu ataupun Buddha, ya. Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.